Halo keluarga Garis Pena, kembali dengan Garis Pena yang mengisahkan tentang kumpulan cerita, sejarah, legenda yang ada dan yang terjadi di bumi kita ini. Sebelum itu keluarga Garis Pena, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa share supaya Garis Pena ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Keluarga Garis Pena, kita bertemu lagi dalam segmen GPB, yaitu Garis Pena Biografi. Kali ini kita akan membahas dan bercerita tentang kisah jejak perjalanan hidup seseorang yang baik terkenal dan masuk dalam sejarah Indonesia dan dunia. Dalam segmen ini kita akan bercerita tentang biografi Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia sejak 20 Oktober tahun 2024. Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden saat berumur 37 tahun, menjadikannya Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo. Ia menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura, di mana ia belajar di Sekolah Menengah Orchid Park. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Surakarta sangat besar, sehingga ia dinobatkan sebagai wali kota paling populer pada tahun 2021 menurut Indikator Indonesia. Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 1987 sebagai anak sulung dan putra dari Joko Widodo dan Iriana yang memiliki 3 orang anak. Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura, di mana ia belajar di Sekolah Menengah Orchid Park. Setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS Research, program jalur preparatory courses bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Namun memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura (MDIS) pada tahun 2010 dengan gelar BSc atau S1 dari Universitas Bradford yang mitra MDIS. Setelah beberapa tahun bekerja di bisnis furniture keluarganya, Gibran pada tahun 2010 mendirikan Silipari, sebuah bisnis jasa boga yang berbasis di Surakarta. Menurut Gibran, dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konferensi milik ayahnya. Jokowi yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis furniturnya, awalnya menentang keputusan putra sulungnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Gibran kemudian pada tahun 2015 memulai Markobar, sebuah jaringan martabak yang dibuka di 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furniture miliknya. Kekayaan Gibran yang diajukan pada 2020 sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan sebesar 22,1 miliar. Pada Juli tahun 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum Wali Kota Surakarta tahun 2020. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di kota tersebut. Wali Kota Surakarta adalah jabatan ayahnya sebelum menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian menjadi Presiden Indonesia. 2 bulan setelah survei, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik ayahnya, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota.
PDIP secara resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota pada Juli tahun 2020, menjodohkannya dengan Ketua DPRD yaitu Teguh Prakoso. Menyadari akan sia-sia menantang pengaruh Jokowi dalam pemilu, semua partai yang terwakili di DPRD mendukung Gibran kecuali Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Berpotensi menciptakan pemilu yang tidak terbantahkan. Namun bagi Wahyono yang berprofesi sebagai penjahit, mendaftar sebagai calon independen dan disetujui pada 6 September tahun 2020. Pada pemilu sendiri, Gibran menang telak setelah meraih 86,53% suara. Selain mendapatkan keuntungan dari statusnya sebagai putra presiden dan mantan wali kota paling populer di kota tersebut, kampanye Gibran menghabiskan dana hampir 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan kampanye Bagio. Meski masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap kota Surakarta sangat besar, hingga ia dinobatkan sebagai wali kota terpopuler tahun 2021 menurut Indikator Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya diberikan karena kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo, namun juga karena langkah proaktifnya dalam mengatasi dampak COVID-19 dan mendorong kebijakan yang mendapat liputan media yang signifikan. Meskipun data-data menunjukkan kuatnya sokongan pemerintah pusat kepada kota Solo saat ayahnya, Presiden Joko Widodo, masih menjabat. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya proyek strategis nasional di Indonesia, padahal masih banyak daerah lain yang dianggap lebih membutuhkan pembangunan dan dukungan dari pemerintah pusat. Buntut kemenangannya pada pemilu 2024 dan terpilih sebagai wakil presiden, ia mengundurkan diri dari jabatan wali kota Surakarta pada 16 Juli tahun 2024. Prakoso dilantik menggantikannya pada 19 Juli. Pada akhir tahun 2022, beberapa kelompok pendukung Jokowi mulai mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2024. Pada saat pengesahan kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah berusia 40 tahun ke atas, sedangkan Gibran baru berusia 37 tahun pada saat pemilu. Untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri, Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan paman mertua Gibran, Anwar Usman, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Hasilnya seperti dugaan banyak orang, pada tanggal 17 Oktober 2023 mengeluarkan keputusan kontroversial yang menambahkan pengecualian usia minimum bagi individu yang telah terpilih menjadi pemimpin daerah. 4 hari kemudian pada 21 Oktober tahun 2023, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari partai tersebut meski ia masih menjadi anggota PDIP. Pada hari Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres resminya, Gibran tak hadir saat pengumuman tersebut karena sedang bertugas sebagai wali kota Surakarta. Ia kemudian mengirimkan surat kepada ayahnya, sang presiden, keesokan harinya untuk meminta izin. Keputusan tersebut tentu saja sangat mengagetkan karena sebelumnya respon ayahnya Joko Widodo mengatakan tidak masuk akal jika Gibran dicalonkan. Pimpinan Komisi Pemilu Umum atau KPU terbukti melakukan pelanggaran etik terkait pendaftaran cawapres Gibran karena mengizinkan Gibran mendaftarkan pencalonannya sebelum KPU menyesuaikan batas minimal usia calon dalam aturan internalnya. Usai pemilu yang berlangsung pada 14 Februari lalu, Prabowo dan Gibran memimpin perolehan quick count dengan persentase rata-rata 57% dibandingkan pasangan Anies Muhaimin dengan rata-rata 27% dan pasangan Ganjar Mahfud dengan rata-rata 16%. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa Prabowo dan Gibran memenangkan pemilu pada putaran pertama. Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober tahun 2024.
Gibran menjadi orang termuda yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada usia 37 tahun 19 hari. Selama masa jabatan Wakil Presidennya, Gibran menganjurkan dan memprakarsai penciptaan studi kecerdasan buatan atau AI ke dalam kurikulum Sekolah Nasional Indonesia untuk studi SD, SMP, SMA, dan SMK. Ia menyampaikan hal ini selama rapat kabinet terbatas dengan Menteri Pendidikan Abdul Mukti dan setelah pertemuan di Universitas Binus, dengan menekankan pentingnya pembekalan siswa dengan keterampilan AI seperti pembuatan cepat AI daripada instruksi pengkodean yang prematur. Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah petisi resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat yang didukung oleh mantan Wakil Presiden Indonesia Tri Sutrisno dan ditandatangani oleh 330 perwira TNI itu mendesak DPR dan MPR untuk memulai proses pemaksulan resmi. Kelompok ini berpendapat bahwa pengangkatannya sebagai Wakil Presiden melanggar norma konstitusional, khususnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial yang menurunkan persyaratan usia bagi para kandidat, sebuah keputusan yang dikaitkan dengan campur tangan politik dan kemudian dianggap tidak etis. Mereka juga mempertanyakan kualifikasi Gibran dengan menunjukkan masa jabatannya yang singkat, yaitu 2 tahun sebagai Wali Kota Surakarta, dan mengutip dugaan perilaku daring melalui akun anonim yang menggugah konten yang merendahkan martabat, yang selanjutnya menimbulkan masalah etika. Para pemohon yang telah memberikan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto melihat tindakan mereka sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga integritas konstitusional dan mengurangi pengaruh warisan politik Jokowi. Meskipun DPR telah secara resmi menerima permohonan ini pada tanggal 4 Juni tahun 2025, belum ada usulan resmi untuk menggelar sidang. Pengakuan DPR belum sampai pada tindakan. Masih menunggu permintaan resmi melalui Mahkamah Konstitusi. Namun mantan Presiden Jokowi mematahkan keengganannya untuk mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang normal. Sementara itu, partai-partai berpengaruh di koalisi yang berkuasa, termasuk Golkar dan pimpinan MPR, secara terbuka mendukung legitimasi Gibran dan memperingatkan agar tidak mempolitisasi mekanisme pemaksulan jika tidak ada pelanggaran hukum konkret. Pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden dianggap kontroversial karena usianya yang masih muda, yaitu 37 tahun. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Anwar Usman telah memutuskan bahwa ia dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden melalui pengecualian bagi pemimpin daerah terpilih. Kelayaan Gibran untuk mencalonkan telah berulang kali ditentang. KPU terbukti melakukan pelanggaran etik seputar pendaftaran cawapres Gibran karena mengizinkan Gibran mendaftarkan pencalonannya sebelum komisi menyesuaikan batas minimal usia calon dalam aturan internalnya. Gugatan diajukan oleh Kelompok Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Gerakan Advokat Indonesia, yaitu Perkat Nusantara, terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Anwar Usman, dan Ibu Negara Iriana dengan tuduhan nepotisme dan dinasti politik di pihak tergugat, namun diberhentikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehari sebelum pemilu. Karena keputusan tersebut dan kurangnya pengalaman politik Gibran, ia disebut sebagai nepo baby oleh Al Jazeera. Dalam salah satu kegiatan kampanyenya pada 3 Desember tahun 2023, Gibran menyampaikan bahwa salah satu solusi stunting bagi ibu hamil adalah dengan mengonsumsi asam sulfat alih-alih asam folat. Ia meminta maaf dan kemudian mengoreksi dirinya sendiri pada hari berikutnya. Atas pernyataannya tersebut, ia diejek oleh pendukung rivalnya, bahkan Anies Baswedan, yang terang-terangan mengejeknya dengan mengatakan bahwa ibu hamil hanya bisa mendapatkannya dari makanan nabati dan bukan dari bengkel. Pada 11 Juni tahun 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, pemenang kontes kecantikan Putri Solo atau Miss Solo tahun 2009. Mereka bertemu saat Gibran menjadi juri kompetisi itu.
Anak pertama pasangan ini seorang putra bernama Jan Etes Rina Rendra, lahir pada 10 Maret 2016. Pada 15 November 2019, istri Gibran melahirkan seorang putri di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta. Dia diberi nama Lembamana. Gibran adalah penggemar FC Barcelona dan mengaku sudah lama menjadi penggemar klub tersebut. Saat kampanye wali kota pada Agustus 2020, ia mengenakan jersey klub saat sesi latihan online bersama para pendukungnya. Gibran juga penggemar Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, dan petualangan Tintin. Tapi dia sering menggunakan Naruto dalam penampilannya di media. Selain itu, Gibran juga diketahui memiliki hobi mengoleksi karakter figur seperti mobil mainan mini 4WD dari Tamiya. Sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka secara otomatis menerima 7 bintang sipil sesuai ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu antara lain Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama. Itulah perjalanan hidup Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14, Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Oke, demikian video ini. Mungkin ada saran, kritik, serta kisah, sejarah, legenda, atau cerita yang ingin aku bahas, kalian share di kolom komentar di bawah ini. Sekian videonya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan suka videonya, klik like-nya, dan jangan lupa tombol subscribe sehingga dapat notifikasi dari video kami. Garis pena dan see you, bye!